kan hebat. Wong aku mangan kukul kasih. Untung aku anak kuat. Udah situ aja, pojok. Yap. Sono kamu. Belakang pojok. Ya. Udah nyampe guys. Balik lagi di channel Benel Manik guys. Nah guys, di depan kita ini namanya buntut multi axle trailer. Ini adalah buntut alat angkut barang khusus untuk barang-barang yang memang dimensinya sudah termasuk barang-barang odol. Jadi memang barang-barang yang dimensinya sudah diciptakan odol membutuhkan angkutan khusus, dan multi axle termasuk salah satu angkutan khususnya. Nah, ini depan kita ini ada dua multi axle dengan 10 axle. Yang dimaksud dengan multi axle karena dia memiliki banyaknya axle, atau nih kayak banyak gini, banyak nih. Per axle itu dia punya 8 ban. Jadi 10 axle itu 80 ban. Makin banyak axle dikali 8 aja, 8 piece ban. Jadi total. Jadi prinsip kerja buntut multi axle ini guys, dia menggunakan sistem hidrolik untuk steering, kemudinya, dan juga liftingnya. Jadi buntut ini bisa dinaik dan diturunkan sesuai dengan ketinggian yang diperlukan. Untuk titik terendahnya atau ketinggian terendah dari buntut multi axle itu bervariasi tergantung merek pabrikannya. Biasanya kalau Eropa itu dia punya standar di 80 atau 90 cm dari permukaan tanah. Kalau Cina itu dia di 78 cm dari permukaan tanah. Jadi dari tanah ke chassis ini, yang ini nih chassis ini, itu 78 cm. Jadi untuk posisi lifting dan steering itu memerlukan mesin. Jadi ini mesinnya, dan itu power pack untuk liftingnya. Jadi model stick, dia model point. Nah itu stick-sticknya. Nah ini Kometo dan Goldover hampir sama. Kalau Haipeng beda, Cina tuh. Terus dia juga ada terotnya. Nah ini terot steer. Kalau yang tipe terbaru itu rata-rata di tengah. Nah ini model Kometo, model lama seperti ini. Ada yang di pinggir seperti ini dan juga ada yang di tengah. Ini stick untuk lifting dan steering guys. Jadi setiap stick berbeda fungsi. Jadi ada yang naik dan turun, ada juga yang untuk steering. Nah ini steering nih. Ini yang untuk lifting per poin, ada poin-poinnya. Misalnya di depan, di tengah, dan di belakang itu ada stick-sticknya. Tapi biasanya depan sama belakang sih dia. Terus ini mesinnya. Mesinnya biasanya ada yang merek Lombardini, itu mesin termahal. Bisa hampir 60-80 jutaan. Ada juga yang mesin biasa, modifikasi dari mesin Yanmar. Ukurannya biasanya 24 PK. Kayak kita kan pakai mesin Hyundai. Buntut multi axle ini memang sistemnya hidrolik, makanya dia ada pompanya. Nah itu tangki hidroliknya di situ. Setiap pabrikan beda-beda nyiptainnya ya. Nah kelebihannya lagi, dia memiliki rem yang sangat pakem guys. Buntut ini sangat pakem remnya, nggak ada duanya pokoknya. Karena ketika anginnya nggak isi full, maka si chamber ini tetap masih ngerem. Makanya biasanya buntut ini akan ada tambahan kompresor tambahan biasanya. Tapi untuk pakai kepala normal juga bisa. Tapi kalau biasanya untuk naik gunung-gunung tuh pasti ada tambahannya. Nah ini makanya dia kenapa gue bilang remnya pakem-pakem semua. Rata-rata dia untuk chamber remnya aja dia double semua guys.
Kalaupun yang ada single itu udah rubahan. Tuh, double tuh. Ini aja udah rubahan tuh. Tapi double bikin. Rem tangan dan rem buntut. Apa nggak pakem kan? Nah, kita ngebahas soal yang kemarin viral. Kenapa nggak dikempesin aja, Bang? Jadi gini guys, ide seperti itu bener ketika kita posisi pakai truk biasa. Ketika barang tinggi nyangkut, kita akan kempesin. Itu bener banget, gua setuju. Tapi kalau untuk multi axle tidak perlu guys. Kenapa tidak perlu? Percuma. Karena ketika dia sudah direndahkan atau di posisi rendah, maka si terot ini akan nempel guys di ban. Jadi percuma. Dikempesin juga sama aja, nggak akan menghasilkan solusi, malah akan menambah masalah guys. Makanya buntut multi axle ketika ada saran untuk dikempeskan, ya nggak perlu, karena memang dia sudah bisa disetel rendah. Kalau sudah mentok ke tanah, chassis seperti ini, posisi panjang seperti dan berat, apakah bisa ketarik? Nggak mungkin kan. Makanya sebenarnya ide seperti itu benar ketika kalau pakai buntut-buntut seperti ini, lobet-lobet atau trailer. Kalau untuk multi axle tidak perlu, karena memang udah sistemnya udah ada lifting, dia naik turun, posisi terendah dan posisi tertinggi. Jadi guys, buat kawan-kawan semua, jadi buntut multi axle trailer itu memang diperuntukkan untuk barang-barang yang memang dimensinya sudah termasuk odol. Nah, pertanyaannya apakah mungkin barang-barang yang dibawa seperti trafo yang kemarin viral itu bisa diangkut menggunakan buntut-buntut seperti ini yang dengan berat 200 ton? Atau yang komentar itu juga bilang pakai truk dia tuh baknya, apakah mungkin? Nggak mungkin kalau menurut gua. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komentar aja guys. Nah, setiap pergerakan multi axle itu dia itu ditarik menggunakan primover. Nah, ini primovernya. Di sini gua juluki dia si badak ini. Jadi membutuhkan satu head truck. Ada juga yang tidak memakai head truck, namanya buntut SPMT, multi axle tipe SPMT yang memang sudah memiliki gardan dan mesin tersendiri untuk mendorong multi axle ini. Biasa digunakan untuk mobilisasi jarak dekat, bukan jarak jauh seperti ini. Kalau ini memang dikhususkan untuk jarak-jarak jauh. Dan setiap pergerakannya itu multi axle wajib kawal, wajib koordinasi. Jadi pengawalan diserahkan kepada pihak pengawalan. Biasanya kita pakai pihak kepolisian atau PJR. Bisa juga pakai pihak TNI. Nanti tergantung dari wilayahnya gimana. Jadi bukan asal sembarangan berangkat aja tanpa pengawalan guys. Nggak mungkin, karena angkutan khusus. Makanya diperlukan pengawalan dan perlakuan khusus juga. Jadi nggak sembarangan berangkat aja dengan muatan beratus-ratus ton tampaknya ada pengawalan. Jadi biar clear ya kawan-kawan, memang buntut ini diperuntukkan untuk barang-barang yang dimensinya sudah odol. Kayak trafo itu kan nggak mungkin dipecah-pecah, dibelah-belah, makanya jadi satu kesatuan. Jadi diperlukan angkutan khusus, dan multi axle itu termasuk angkutan khusus untuk mengangkut barang-barang yang termasuk alat berat dan barang-barang berat. Jadi kawan-kawan, tolong kiranya kita juga jangan komentar sembarangan. Apalagi ada beberapa orang komentar tentang yang kemarin nyangkut itu bilang armadanya atau angkutannya modelnya kurang berpengalaman. Kalian salah guys. Mereka adalah salah satu pemain multi axle pertama kali di Indonesia. Jadi mereka duluan hitungannya suhunya. Jadi kalau dibilang kurang berpengalaman, kiranya kurang pas lah. Jadi setiap pergerakan multi axle itu, ketika barangnya sudah tahu nih ada nih, disurvei dulu bang. Disurvei dimensinya sesuai nggak dengan packing list, dilihat, baru dicek rute perjalanannya, lihat mana aja, lihat mana, baru nanti koordinasi dengan pihak pengawalannya, ntar gimana rutenya. Jadi multi axle itu memang salah satu angkutan khusus yang ribet lah kalau dibilang. Harusnya tinggal jalan-jalan aja kan, kita percaya sama packing list aja kan gitu. Tapi nggak seperti itu guys.
Jadi memang diperlukan kematangan dalam mengeksekusi perjalanan gitu guys. Oke guys, kira-kira itu aja yang bisa gua bagikan tentang buntut multi axle ini. Di channel gue sering banget gue bahas tentang multi axle, dan juga ada beberapa video-video tentang multi axle. Kalian bisa lihat juga di beberapa video gue. Jangan lupa subscribe channel Benel Manik, likes, jangan pelit-pelit, kasih tombol likes-nya di video ini. Oke guys, terima kasih, sampai bertemu di kesempatan berikutnya lagi.